Dari semua provinsi. Dari semua provinsi. Dan Pak Anto ini wakil dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya bersama tim Jawa Tengah mewakili Jawa Tengah untuk berangkat ke Istana Negara. Dan itu 3 kali berturut-turut, Pak. Saya tidak nyangka. 3 kali itu 3 tahun berarti ya? 3 kali berturut-turut, ya. Cakadel, sing penting wani. Haji Mala. Yes. Seger-seger ya. Oh iya tuh ya. Walaupun puasa tapi seger Pak. Iya. Esuk mau ngombe to. Esuk maksudnya sebelum subuh. Iya. Sahur soalnya. Sahur. Iya. Pak Jumala. Ini hari spesial nih Pak. Yes. Ya kan? Pakai telur aja tapi ya. Apa pakai daging? Daging juga ya? Ya. Oke, jadi kita karena narasumber kita daging. Padahal kurus loh Pak ini. Jadi daging ilmunya Pak. Pengalamannya Pak. Hari ini kita akan berbagi inspirasi ya dengan teman-teman Sobat Kendel ya di bulan Ramadan ini ya. Ini podcast kita yang ini ya, sesi Ramadan nih Pak. Sesi Ramadan. Ya, jadi kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa ya. Beliau ini pengusaha dekorasi Pak. Iya. Di dekorasi nganten dan lengkap lah. Ada acara-acara event apa itu. Beliau ini ahlinya ya, jagonya. Berarti sering mantenan tuh. Sebenarnya mau lagi ya. Siap support ya. Siap support. Nah ini beliau nih prestasinya dekor nih sudah sampai ke Istana Negara. Wah. Ya, jadi acara spektakuler 17 Agustus. Iya. Waktu Presiden Bu Mega. Ya, dan Pak SBY. Ya, jadi beliau yang dekor di sana. Iya kan? Iya. Lalu nggak kalah kerennya juga, selain sudah sampai Istana Negara, beliau ini juga pernah meng-create ya event internasional juga ya. Di Borobudur ya. Yeah. Borobudur. Jadi eventnya nanti biar dijelaskan langsung oleh beliau. Daripada Pak Ganda nyebutnya susah ya. Iya. Soalnya aku mau Jawa. Angel kalau mau bahasa Inggris. Iya. Lalu dari Pak Anto sendiri sudah kerjasama dengan BI juga ya. Bank Indonesia. Jadi ya event-event di Jawa Tengah ya, semua sudah dihandle sama beliau. Jadi luar biasa sekali Pak Jumala. Iya. Dan semoga, kita akan gali. Tapi kan tentunya nggak ujuk-ujuk sebesar ini ya tentunya. Iya betul. Iya, kita akan mengulik-ngulik beliau ini ya. Mengkurik-kurik ya. Kok bisa hebat seperti ini itu supaya bisa menginspirasi. Iya, supaya sobat-sobat kita bisa menginspirasi. Bagaimana perjuangan itu harus dilalui kalau ingin sukses ya. Tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk ya. Oke, kita langsung aja beri applause untuk Pak Irwan Wijanto atau sering dipanggil dengan Pak Anto. Pak Anto, Mas Anto. Oh Anto. Ya Anto aja, tanpa K ya. Lebih sering dipanggil Mas Pak atau Mas? AA atau Mas aja. Iya. Ya. Ini terima kasih ini Pak Jumala, Pak Ganda. Ini suatu kehormatan diundang khusus kemari ya, tentunya sharing-sharing. Yang pastinya memang narasumber kita ini istimewa semua. Oh iya, istimewa Amin, semua. Masya Allah. Iya. Jadi saya mau ceritanya begini Pak Jumala, Pak Ganda. Awalnya masuk ke dunia usaha ini kan tidak ujuk-ujuk langsung. Iya. Banyak proses yang dilalui. Betul Pak Anto. Memang saya sudah mengalami 2 proses krisis. Yang pertama krisis moneter dan yang kedua krisis pandemi, Pak. Krisis moneter itu yang tahun 97 98. Pandemi itu yang ini. Pandemi yang ini 2019. Ya, yang barusan ini. Yang penting nggak krisis moral ya, Pak. Lah ini ceritanya flashbacknya ini berat ini Pak ceritanya. Jadi
Ya memang yang paling berat itu malah justru yang pandemi ini, Pak. Oh iya? Yang paling gitu berat. ya? Ini yang paling berat. Oke. Kalau krisis moneter itu justru masih bisa jalan. Justru masih bisa jalan, tapi yang pandemi ini saya harus belajar lagi. Apalagi sebentar Pak, Krismon terus setelah itu Christmas ya Pak. Iya. Betul. Dan lucunya ini memang kadang-kadang cita-cita itu tidak sesuai dengan awal harapan gitu ya? dari awal. Iya. Ya, Iya. bisa Cita-cita kemana-mana. Pak Anto apa? Ya, memang saya dari awal itu memang sudah diarahkan oleh orang tua saya. Itu ke arah engineering memang. Catat tuh Pak Ganda. Ya. Diarahkan oleh Orang tua. Iya, diarahkan orang tua. Jadi berarti nggak seneng ya? Ya belum tentu. Belum Bisa tentu. jadi. Ya, ini Tapi yang perlu kita garis bawahi sekarang diarahkan orang tua. Kita dengarkan bagaimana Iya. selanjutnya. Siap, oke. Iya, betul. Kebetulan background ayah saya itu orang sipil, Pak. Tapi tidak diarahkan ke sipil. Tapi diarahkan ke arsitektur. Partnernya Partnernya ya. Jadi partner bapaknya. Tadi orang tua mungkin Iya. anaknya jadi meneruskan ya. Iya. Betul. Dan Iya. memang jiwa seninya bapak itu malah mendominasi, Pak. Jadi memang saya akhirnya diarahkan ke arsitektur. Oh, Ya, oke, diarahkan ke oke, arsitektur. oke. Ya, syukur alhamdulillah akhirnya saya manut, Pak. Iya, Manut iya. dan jadi masuk di arsitektur. masuk di arsitektur Iya. dan lulus lah Tapi istilahnya. teknik ya, Pak? Teknik arsitektur. arsitektur ya? Ya, teknik arsitektur. Iya, oke. Ya, disinilah saya banyak belajar. Waktu itu saya masih ingat sekali bahwa zona kenyamanan itu ternyata bahaya, Pak. Zona Zona nyaman itu bahaya. Ternyata bahaya. Ya. Saya baru menyadari ya Oke. setelah saya ditinggal oleh almarhum bapak. Oh. Nah ini, Oke. ya itu titiknya di situ, Pak. Titik baliknya saya di situ. Waktu bapak masih sugeng masih ada, itu memang saya bersandar pada beliau. Pak karyawan? Di BUMN, Pak, di BUMN. Ya. Lain. Sama Ya. dengan beliau nih. Tapi jangan salah, Pak. Tapi jangan salah loh, Pak. Jangan salah. Justru saya dididik oleh orang tua saya itu hidup sederhana loh, Pak. Ya. Hidup sederhana. Pulang sekolah aja kalau perlu pakai angkot toh, Pak. Iya. Oh, oke, Angkot oke. Pak saya jadi pernah ngerasain naik angkot Daihatsu. Iya. Bis kota Iya. itu ya sudah biasa, Pak. Sudah biasa. Dan itu emang didikan orang tua saya itu ternyata membawa berkah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Ya, jadi sobat Kendel ini kalau sudah merasa nyaman hati-hati, segeralah keluar di zona nyaman. Luar biasa. Ya, karena pada dasarnya zona nyaman itu hanya sementara. Oke. Ya, hanya sementara. Toh juga nantinya roda itu akan berputar. Yes. Akan merasakan di bawah dan merasakan di atas. Tapi jangan sampai waktu merasakan di bawah sakit dan lain sebagainya ya. Nggak siap, tidak siap. Tidak siap. Tidak Ya, siapnya siap. itu yang rata-rata tidak siap. Benar. Ya. Di dalam perjalanan hidup Pak Anto apa ini hubungannya nyaman tidak nyaman? Nah ini Pak. Di atas di bawah ini. Ya. Begini Pak Jumala, waktu itu waktu Bapak masih menjabat, itu saya belajar banyak dari sosok ibu, Pak. Oke. Oh, Sosok ibu itu tidak bisa diam. Punya usaha sampingan, Pak. Punya usaha sampingan. oke. Ya, punya usaha sampingan. Singkat cerita, justru saya setelah lulus dari arsitektur ini, saya dihadapkan pada kenyataan bahwa usaha sampingan ini ternyata juga memberikan berkah ya, Iya, memberikan berkah, berkah. Dan itu sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Jadi Sampingannya apa itu? wah ini sebetulnya tidak menarik, Pak. Sebetulnya tidak menarik. Tapi yang menarik buat saya adalah jangan menyepelekan usaha kecil. Iya. Ya, jangan menyepelekan usaha kecil. Justru di usaha kecil ini yang bertahan masih dalam keadaan krisis kayak apapun yang bertahan ya di usaha kecil ini. Betul. Ya, kalau usahanya apa macam-macam, Pak, macam-macam. Yang intinya ibu itu bergerak di bidang anggrek dan tanaman hias. Wah, Ya, ya keren itu. ya bergerak di bidang anggrek. Petani anggrek, Pak, di kota, Pak. Oh. Petani anggrek di kota. petani anggrek. Ya, Iya, petani iya. anggrek di kota.
Dan waktu itu tidak banyak yang Iya. melakukan itu. Percaya nggak Pak? Pernah apakah kebayang tanaman hias kok disewa-sewa? Tanaman hias Disewa-sewa. Kalau Kebayang nggak Pak? sekarang banyak. Nah sekarang banyak. Dulu Sekarang itu- sangat banyak. Dulu pelopor Pak dulu. Wah. Pelopor. Jadi Nah, Bapak terlibat di situ. saya terlibat. Ah, Mau itu. nggak mau saya terlibat. Kalau Itu saya kayaknya mulainya dari situ. yes. Iya. Betul. Jadi Jadi ojo ngeremeno kelihatannya. ya itu. Karena itu kan baru awalan toh Pak Anto. Ya, betul. Jadi rintisan sudah dilakukan oleh sosok ibu. Ya. Lah, saya memang diharapkan untuk bisa mengembangkan. Ya. Kena Krismon, saya dihadapkan oleh pilihan. Mau idealis atau mau realis. Ya, kira-kira Iya. begitu. Lah, saya harus ambil yang realis. Karena kalau idealis sudah kelihatan, sudah nggak bisa diharapkan. Iya, pas Krismon itu ya. Pas Krismon. Ya. Mau Karena nggak mau, Krismon justru yang kena itu pengusaha-pengusaha besar, Pak. yes. Iya. Ya. Pengusaha yang kandungan impornya itu banyak, Pak Ganda. Ya. Nah, yang pengusaha Ya. kecil-kecil Ya. malah Ya, tahan. malah bertahan. Ya, jadi jangan kecil hati kalau memulai usaha kecil itu punya harapan yang cukup besar sebetulnya. Dan ini usaha keluarga, Pak ya. Jadi usaha keluarga itu memang kalau dikemas, dikelola dengan profesional, itu luar biasa potensinya, Pak. Luar biasa potensinya. Jadi sobat kendel, cah kendel itu harus berani memulai usaha sendirilah, kemandirian. Nah, saya mau cerita lagi nih Pak. Iya. Zaman saya ini dulu itu kalau saya masih ingat itu orang lebih suka ngantor Pak. Oke. Jadi lulus Setuju. cari kerja ngantor. Iya. Lulus cari kerja ngantor. Apa mana seangkatanku Pak Ganda? Ya, itu stop lah. itu sudah top kelihatannya. Kebanggaan ya. Ya. Tapi saya Prestis. lucu Pak, di saat-saat image itu saya harus mengambil pilihan. Memang saya waktu kuliah itu saya sudah diarahkan untuk mandiri, untuk mandiri. Ya. Jadi Oke. dalam perjalanan kuliah itu memang sudah diharapkan tidak ngantor lah istilahnya. Ya. Membuka usaha baru, membuka kemandirian untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kira-kira itu. Ya alhamdulillah kejadian Pak. Saya membuka interior dan eksterior waktu itu. Saya masih ingat di salah satu developer BUMN terkenal di Indonesia ini di Ngalian Pak. Saya pegang semua rumah contoh Pak. Ya rumah contoh itu. Bapak bagian apanya? Saya interiornya Pak. Interior dan eksteriornya. Ya. Sip. Dan dulu developer kan banyak Pak ya. Berlomba-lomba membangun fisiknya saja. Tapi interior dan eksteriornya tidak disentuh Pak. Iya. Bahkan sampai sekarang masih banyak. Ya, dan peluang itu saya ambil. Iya. Nah, singkat cerita, saya sudah membuat katalog untuk jualan, kira-kira begitu. Buat katalog ya. Katalog. Dan jangan salah Pak, tipenya kecil Pak. Tipe 45, tipe 70, Bisa ya? tipe 100. Bisa ya. Dan itu tidak mungkin beli dari luar. Jadi perabot luar dimasukkan ke dalam nggak mungkin Pak. Dimensinya kecil-kecil makanya. Iya. Jadi ini tantangan, ya ini arsitek balik lagi Pak. Ini untuk gimana Itu caranya? arsiteknya masuk dong. Ya. Masuk. Iya. Awal Pak. Ini Anda kan awal. belakang pendidikannya kan arsitek. Pas. Jadi kan karena dapat dari ibu tadi kan untuk ada kesempatan. ada kesempatan Ya. Pak Anto masuk dari sisi arsiteknya Iya, juga. mantap. Ya. Itu. Nah, jadi saya melihatnya begini. Setelah saya bangun dengan susah payah, siap jualan, Krismon Pak, ini Pak, titiknya di sini, kena Krismon. Iya. Kena Krismon. Jadi semuanya yang sudah direncanakan itu sebelum Krismon ya? belum Krismon. Sebelum Krismon ya. Waduh. Iya. Jadi sempat jalan kan Pak? Sempat jalan beberapa Ya. periode gitu ya, mungkin ya. sempat mau jualan istilahnya, mau jualan aja kena Krismon. Ya, jadi yang sudah ya orang teknik itu kan perencanaannya kuat ya Pak ya. Daki-daki Pak, daki-daki. Kadang-kadang saking saking kuatnya mau melangkah lari aja nggak berani Pak. Ini makanya harus ketemu sama cah kedel ini Pak. Yang penting wani. Lah ini ya. Jadi ya itu tadi Pak, saya harus berpikir lagi gimana caranya
mencari peluang usaha di tempat lain, usaha lain lah, Usaha lain. Nah, karena saya arsitek itu kan luas Pak, mana aja bisa masuk Pak, arsitek Iya. itu. Oke, oke. Masuk di interior bisa, eksterior apalagi, kemudian di dekorasi juga masih nyerempet-nyerempet. Iya. Kok nggak sengaja saya itu karena saya juga ada eksterior itu kan pertamanan ya Pak ya, pertamanan. Jadi saya mau awalnya itu malah justru sering menata taman tiban Pak, istilahnya taman Apa tiban. itu itu. taman tiban? Jadi dekorasi taman untuk pertemuan-pertemuan rapat-rapat itu loh Pak. Oh, Nah, taman itu kan tiban. Ya, taman ya, ya. dadaan itu. Ya, dadaan. Ya, awalnya dari situ Pak saya. Kemudian saya Ya, cara kecil gitu dulu Pak ya. betul. Saya digandeng oleh dekorator top di Semarang. Oh. Nah, saya banyak belajar di situ lagi. Anehnya apa? Dekorator top yang saya jadi guru saya ini itu malah seorang ibu lagi. Seorang ibu Pak. Saya tuh jadi Jadi terpacu Pak lagi. digandeng oleh seorang ibu ya? Iya. Terpacu Enak lagi. digandeng oleh seorang ibu. Wah ya enak Pak, enak lah ya. Ya ini apa namanya sentuhannya beda Pak. Iya. Sentuhannya beda. Jadi seorang ibu ini saya melihatnya sosok perjuangannya Pak. Jadi kalau dekor itu ditungguin sampai selesai Pak. Tidur ya jam 12 malam sampai pagi itu ya ditungguin Pak, betul-betul ditungguin. Dilihat dulu hasilnya. Iya, Pak, ya. karena itu sentuhan seninya kan nggak bisa lepas dari sosok pendekornya itu Pak. Iya. Nah, saya belajar di situ, Pak. Akhirnya saya memberanikan diri masuk di dekorasi. Jadi itu Pak pintunya. Iya di situ ya. Iya, Oh, oke, oke, Taman oke. Tiban. Taman Tiban awalnya. Taman Tiban. Ya. Dan ini Pak, saya perlu cerita lagi nih. Bapak itu dulu kolektor barang antik, Pak. Ya, artinya begini, saya itu ditinggal almarhum Bapak itu barang antik, Pak. Jadi ini mau diapakan coba? Barang-barangnya Iya, mau diapakan, Pak. Oke. Jadi kan kalau nggak Apa dimanfaatkan, jenis barang antiknya apa nih? nah, yang bisa saya ambil adalah kayak seperti gebyok, Oh, I see. Oh, Ya. Gebyok. ya, Yang gede anu Iya, iya. dinding ukir itu, Pak. Dinding Dinding ukir. ukir. benar. Ya, Ukir. itu kan memang orang Jawa kalau belum ada gebyok itu bukan orang Jawa lah. Iya. Kalau belum punya gebyok itu bukan orang Jawa, Pak. Betul. Nah, itu saya ditinggali oleh almarhum Bapak itu beberapa gebyok Wes. yang permanen maupun yang masih belum dirakit, Pak. Ya. Jadi masih disenderkan itu belum sempat dirakit. Dirakit ya? Ya. Oke, oke. Nah, saya melihat potensi yang ada ini, saya manfaatkan. Akhirnya saya dengan segala kekurangan keterbatasan saya berani membuka dekorasi di tahun 99. Berarti sudah 22 tahun Oh. jalan. 23 ya. Ya, Dan jalan itu sekarang. gebyoknya itu dioptimalkan. Dioptimalkan ya? Dioptimalkan. Jadi manfaat Pak 23 tahun, ada 22 barang itu. tahun lah ya, 22 Ya, tahun. dimanfaatkan. Berarti berangkatnya dari dekorasi manten, Pak Ganda. Ya, Ya, ya. Taman ya. Tiban tadi toh, Taman Ya. Tiban. Taman Tiban itu ya. Ya, terus Ya. dikembangkan lagi ke anu ya, acara-acara nikahan Pak, ya. Ya. kalau dengan betul. BI itu apa Pak kerjasamanya Pak? Nah, begini Pak. BI itu salah satunya itu tidak langsung ujuk-ujuk BI juga sebetulnya. Ya. Ibu itu kan awalnya kan juga Ini supply. ibu yang sudah punya Awal dekorator ya, itu. merintis. Awal Oh, rintisan ini kan. rintisan. Ya ibu yang itu, ibu yang mana lah? Iya. Tapi kan ibu kandungnya. Nah, ya. Jadi Oh, ibu dekorator toh? Ah, ibu Oh benar. dekorator. Ibu dekorator. Pertanyaannya benar. jadi malah belum masuk ke dunia dekorator ini, Pak. Belum masuk. Belum ya? Belum. Oh. Jadi karena ibu itu kan petani anggrek sama tanaman hias, Pak. Ini ibu kandung Ibu yang kandung. Ini? Oh, ibu Oh, kandung ibu Pak kandung. Ganda. Iya, jadi awalnya ibu itu supplier tanaman hias Tapi yang Pak Anda masih disewa-sewa itu. belajar sama yang ibu dekorator tadi. Oh, belum kenal, Pak. Oh, belum kenal? Belum kenal. Jadi awalnya saya masuk ke dunia tanaman indoor ini itu justru dari ibu kandung. Kemudian supply ke kantor-kantor, ke bank-bank, Pak. Dan waktu itu orang bilang, oh ini apa laku. Tapi ibu mantap aja. Orang sudah mulai melihat sesuatu yang natural alami itu yang fresh, Pak, yang baik. Iya. Bukan betul. yang artificial. Artificial itu orang bosan, Pak. Ya. Kalau natural itu kan digonta-ganti. Iya betul. Nah, dari sekian lama itu akhirnya karena nyuplai ke bank-bank,
Lah akhirnya ke Bank Indonesia Pak, akhirnya begitu. Jadi perjalanannya emang agak panjang ya. Jadi kalau berarti prosesnya tetap masuk ke bank sebelum dulu BI ya, sebelum BI. Iya. Terus BI ini ceritanya kontrak Ya. apa jenisnya? Kontraktual gitu atau gimana? Iya, jadi memang kalau di BI itu ada istilah kontrak tahunan, Pak. Iya, Kontrak tahunan, ya, karena harus fair dan kita harus apa namanya sistem lelang istilahnya. Iya. Ya. Oke. Dan itu memang kita harus ini ya apa namanya profesional ya. Kalau enggak kan nggak dipakai Pak di BI itu. Ya. Sudah berapa tahun Pak kontrak dengan BI? Sebetulnya cukup lama Pak. Saya BI waktu awalnya kan di Johar ya. Di betul. Sekarang untuk Bank Jateng itu. Ya. Sekarang udah di itu ya? awalnya dari situ Pak awalnya. Awalnya dari situ, ya? kemudian lama banget. Udah lama kalau Mas. Itu sebelum Griezmann itu. Ya. Kemudian BI bangun di Imam Barjo. Imam Barjo. Nah, semakin besar ruangannya semakin banyak. Nah, saya mulai masuk di situ, Pak. Pak Anto pegang apanya di Supplier tanaman indoornya, Pak. Supplier tanaman indoornya dan belum banyak. Kalau ada acara-acara dari BI ya, Pak. Iya, belum banyak orang melihat. Waktu itu saya kenal Pak Anto juga di acara BI Yes. waktu itu. Nah, ini kenal Pak Ganda di situ, Pak. Jadi ada komunitas UMKM kalau nggak salah, Pak. UMKM, ya, Komunitas UMKM. Kemudian saya diberi kesempatan oleh BI ikut terlibat di dalamnya. Iya. Kemudian waktu itu saya masuk di Aspedi, Pak. Nah, masuk di Aspedi, jadi ketua Aspedi. Aspedi itu apa, Pak? Asosiasi Pengusaha Dekorasi Jasa Dekorasi Indonesia. Oke. Nah, saya waktu itu mencari apa namanya pelatihan Pak. Memang, nah ini ketemu Pak Ganda nih, alhamdulillah ini sampai sekarang. Iya. Luar biasa ini. Pelatihan, balik ke pelatihan lagi. Ya. Waktu itu ini BI yang adakan Pak. Ya. Dari kumpulan UMKM dan itu juga ceritanya waktu itu kan diseleksi Pak itu Pak. Ya betul. Nah, itu saya waktu itu agak terlambat daftarnya. Terus tapi hasil tesnya saya masuk waktu itu. Terus diinfo toh, Pak ini nanti ya Pak nunggu kalau ada yang mengundurkan diri Bapak ini ya, ternyata ada yang mengundurkan diri bener Pak. Iya betul. Terus saya akhirnya diundang datang di pelatihan itu 2 hari, udah ketemu Pak Anto ini. Memang rezekinya udah ketemu Pak Anto sampai itu. Sekarang. Sampai sekarang. Ya memang pelatihan seperti yang dibawa Pak Ganda ini ternyata dicari Pak. Kita cari pelatihan-pelatihan yang sifatnya praktisi ya. Kemudian yang bisa diterapkan di lapangan lah. Itu memang kita haus lah untuk pelatihan-pelatihan itu. Oke Pak Anto, kalau tadi di awal Pak Ganda cerita sampai masuk istana ini gimana ceritanya itu? Ya ini menarik nih. Menarik ya. Jadi sebelum ada hubungannya dengan dekorasi kan? Betul Pak, betul. Itu pas acara ini ya 17 Agustus Pak ya? Betul. Jadi gimana ceritanya? Sebelum masuk istana ini, saya ini kan ditunjuk oleh organisasi, masuk organisasi lagi Pak. Saya ini berkarya ini. Jadi Asosiasi Pengusaha Petani Flora Indonesia Pak. Pengusaha Petani Flora. I see. Ya, pengusaha. Jadi antara pengusaha dan mesti flora, masa ono petani fauna gitu kan? Soalnya ada hortikultura, ada tanaman pangan, macam-macam Pak. Itu ada floranya. Terus floranya apa maknanya nih? Ini ketanaman hiasnya Pak. Asik. Ketanaman hiasnya. Jadi makanya istilahnya floris. Ya betul, betul. Floris itu ya ini usaha bunga. Ya betul. Jadi waktu itu kenapa terbentuk asosiasi ini? Itu untuk menciptakan petani produksi bunga, sama pengusaha yang membutuhkan, Pak. Jadi kita dipertemukan. Ya supaya ada kerjasama. Tapi ya ternyata tidak mudah ternyata. Nah disitulah saya masuk istana lewat pintu Aspeni, Pak. Dan Asosiasi Pengusaha Petani Flora Indonesia Aspeni, itu. Aspeni. Karena masuk istana tidak serta-merta secara pribadi bisa masuk, tidak bisa. Harus lewat organisasi Pak. Gerbangnya. Dan di situ tidak hanya Aspeni saja Pak, ternyata ada beberapa organisasi yang terlibat di dalamnya. Nah,
singkat cerita adalah bahwa Aspeni ini diberi kesempatan untuk masuk di sana itu memang mewakili Jawa Tengah. Oke. Ya, mewakili Jawa Tengah. Jadi memang waktu itu event besar 17 Agustus itu di istana itu menjadi sorotan banyak provinsi, Pak. Jadi memang diwajibkan seluruh provinsi itu mewakili duta terbaiknya. Terbaiknya untuk menghias suasana Istana Negara. Dan di sana memang tidak dari semua provinsi. Dari semua provinsi. Dan Pak Anto ini wakil dari provinsi Jawa Tengah. Jadi saya bersama tim Jawa Tengah mewakili Jawa Tengah untuk berangkat ke. Luar biasa. Waktu Bu Mega pertama sampai SBY. Oh iya. 3 tahun. Karena setelah itu saya harus memberi kesempatan yang lain. Iya. Kan yang lain juga ingin punya kesempatan untuk masuk. Betul. Yang saya merasa terhormat ini adalah bahwa masuk istana bisa lewat pintu lain, Pak. Tidak harus menjadi politisi. Tidak harus menjadi seorang pejabat, tidak harus menjadi seorang apa gitu. Ternyata lewat organisasi pun bisa masuk Istana Negara. Itu pengalaman yang luar biasa. Ya, itu tidak dan masuk nggak bisa sembarangan, Pak. Masuk kita diseleksi sekali. Ya, diseleksi sekali. Terus yang event internasional di Borobudur itu gimana? Oh, ya ini. Ya, ini ada lagi cerita ini, Pak Ganda, Pak Jumala. Jadi saya memang bergerak di bidang wedding sama event, Pak, sebetulnya. Event. Kemudian event internasional ini sebetulnya event salah satu kedinasan di provinsi. Kedinasan? Ya, salah satu kedinasan di provinsi. Dinas Pedanka. Oh. Pedanka, Pak. Bukan pariwisata? Bukan. Ya, singkat cerita, Pedanka ini sebetulnya event pusat, tapi dibawa ke daerah. Makanya dihandle oleh provinsi. Nah, kemudian acaranya, eventnya mana? Eventnya namanya IOAA, Pak. IOAA ini orang Jawa nih kan ini ya, ingatnya IOAA. Ya, International Olympic Astronomy and Astrophysics. Astronomi dan astrofisik 2015. Astronomi dan astrofisik. Nanti kalau ngomong kabeh angel. Ya, ini jadi menarik, Pak. Menariknya adalah pembukaannya di Candi Borobudur, penutupannya di Candi Prambanan. Keren deh. Pak Anto sebagai apa di event itu? Karena ini event internasional, kebetulan saya kebagian koordinator perlengkapan. Mantap. Ya, koordinator perlengkapan. Hanya saya ingin internasional, Bro. Iya, internasional. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada sobat Cah Kendal ini bahwa untuk mencapai sesuatu prestasi yang tinggi itu memang harus melewati prestasi yang kecil-kecil dulu. Tidak mungkin langsung loncat, itu nggak mungkin. Betul. Jadi sangat tepat. Karena saya mungkin ada orang yang melihat saya ada kemampuan untuk ke sana, kemudian saya diberi kesempatan untuk handle acara besar ini. Ya, ini kurang lebih seperti itu, Pak Ganda, Pak Jumala. Luar biasa. Keren ini. Pak Ganda. Siap. Beliau itu kan sudah malang melintang ya. Iya, malang melintang ke berbagai event kesempatan yang gede-gede. Nah, sekarang kita tanya Pak Ganda, produknya sebenarnya apa sih? Kalau perlu betulan, Pak. Terus bagaimana cara menghubungi Bapak? Ya, jadi begini Pak Jumala, Pak Ganda. Yang sekarang masih digeluti. Jadi setelah saya tadi cerita awal tadi bahwa ternyata cita-cita itu juga tidak menjamin untuk masa depan ternyata. Tidak bahasanya cita-cita pun tidak cukup. Itu harus ada. Emang apa dulu cita-citanya? Engineering tadi itu, Pak. Yang diarahkan Bapak tadi. Engineering tadi itu. Engineering tapi arsitektur ya itu. Tapi arsitektur. Ya, akhirnya dengan segala dinamika yang kenyataan di lapangan, saya nggak mau saya harus melihat realis yang ada. Akhirnya saya ambil keputusan untuk mandiri, kemudian ambil di usaha yang masih ada hubungannya dengan usaha inti saya, Pak. Nah, usaha inti saya itu apa sebetulnya? Bukan dekorasi, Pak, sebetulnya. Bukan dekorasi sebetulnya.
usaha inti saya sebetulnya di bidang tanaman hias, Pak, pertamanan. Sampai sekarang? Awalnya apa? Enggak, sekarang kalau Bapak jualan apa? Sekarang apa? Kalau saya di dekorasi sekarang. Dekorasi. Ya, Dekorasi. di dekorasi wedding sama dekorasi event. Dekorasi wedding Dan dekorasi dan event. dekorasi event. Event, Ya. mau all event bisa lah ya. Iya, iya. Selevel Ya. apa? Biasanya pelanggan-pelanggan jenengan itu di gedung apa biasanya, Pak? Nah, ini lagi nih, Supaya Pak. nanti ada gambaran bagi Iya, iya. tinggal yang ingin pesan Ah, Ya. apakah lu di apa? Ya. Outdoor juga bisa gitu kan? Mak? Ya. Ya, ya. Ya. Nah, saya ingin lihat ininya di gedung apa saja dulu. Oh gitu. Ya. Nanti Kalau kan sekarang ya- market-marketnya kelihatan Iya, ya. Ya, kalau sekarang saya sudah masuk di hotel-hotel bintang 5, Pak. Wes. Weh. Ya. Iya, iya. Kemarin yang Di itu Semarang, ya. Yang terakhir acara kemarin saya ke Ya, di sana. Bumaya. Bumaya kemarin. Di Maya, kemudian di Hotel Patra sudah sering. Ya. Ya. Ya, tapi memang sekali lagi Sobat Cah Kendel ini Hmm. awalnya tetap saya harus lewat dekorasi rumahan dulu, Pak. Oh iya, iya. Dekorasi Ya, kecil ya, dulu. Jalanannya begitu. Jalannya Dekorasi begitu, rumahan, Ya, ya. tentu saja ya. Tapi Dari sekarang kecil-kecil dulu ya. ya. Sekarang pokoknya Ya. hotel terus ya, hotel bintang Ya. 5 terus ya. Ya, Boleh itu. disebut Pak partner-partnernya? Atau, Wah, apa namanya? Nama brandnya. Brandnya, nama Ya, brandnya apa? nama brand saya Kusuma Asri. Kusuma Asri. Kusuma Asri. Iya, nanti kalau mau kontak beliau di deskripsi. Ya, Ini di deskripsi. Ya, ya. Kusuma Asri. Kusuma Pak, kalau di Asri. searching di Google ketemu Kusuma Asri. Oh, ketemu ya, Kusuma Asri SMG. SMG ya? Ya. Semoga ya. Ya. Semarang maksudnya. Semarang. Ya. Ya, oke. Terus Pak Ganda, mungkin kita perlu tanya, pernah ngalami susah nggak sih? Lah ini Nah, hal-hal yang ini. nggak enak Pak selama Iya. Betul. menjalankan. Nanti kan yang enak-enaknya. Ya. Wah, enak semua itu tadi. Ya toh? Ya. Yang Yutok itu. kisah menyedihkan, Ya. misalnya apa Ya. gitu. Ya. Jadi kenapa kok saya langsung ambil keputusan di dekorasi menjadi utama. Jadi yang awalnya tidak utama jadi utama. Ternyata kalau saya melihat perjalanan di kontraktor apapun gitu ya, itu proses administrasinya luar biasa, Pak, ribet, Pak. Itu pun kita ikat seneng administrasi. iya. Seorangnya simpel, Pak. Iya. Jadi itu pun termin, Pak. Sudah lama termin. Jadi ya nggak menarik buat saya akhirnya. Saya harus ambil Lama keputusan. termen caire suwe mana ya? Lama, ya. Jadi ya itulah perlu pengelolaan dengan hati-hati lah. Iya. Ya, lah ini saya ternyata di dekorasi cepet, Pak. Cepet. Ya, karena langsung ketemu dengan ownernya. Iya. Kemudian yang menjadi tantangan adalah seorang dekorator itu tidak hanya sekedar untuk mendekorasi, tapi sekarang ini harus mampu untuk mengilustrasikan desainnya, Pak. Ini yang menarik. Iya. Dulu waktu saya menikah nggak perlu begitu, Pak. Sekarang, Pak, harus, Pak. Ya presentasi dulu kan maksudnya. Presentasi dulu. Ya, pitching, istilah Ya. saya itu pitching. Nah, bayangkan, Pak, kalau arsitek tuh mudah, Pak. Nah, yang tidak arsitek yang tidak punya Ya background berarti desain. kalian punya keunggulan dong pas presentasi. Ya, ya itu yang saya pakai, Pak, akhirnya. Saya pakai. Makanya Ya. kesenangan yang dinti ya. Tapi jangan salah, Pak. Nah. Jangan salah. Ternyata yang tidak punya background arsitek pun Ya. bisa, Pak, ternyata. Iya, tentu saja. Anak muda Iya, sekarang iya, luar iya. biasa, Iya, Pak. iya. Luar biasa. Balik lagi, Pak. Pernah kejeglong nggak sih? Ya, saya pernah, Pak. Wah, ini kalau namanya pengusaha itu harus mentalnya mental siap rugi, Pak. Ya, oke. Pernah rugi? Wah, ya pernah, Pak. Apa? Gimana ceritanya? Nggak dibayar ya pernah. Oh, nggak dibayar. Kalau nggak dibayar terus apa yang terjadi? Bapak kan Ya. keluar material nggak? Oh, pasti, Pak. Pasti. Jadi saya masih ingat sekali waktu itu jadi kehati-hatian saya untuk melangkah. Dan itu tidak main-main, Pak. Hotel bintang 4, Pak. Hotel bintang 4 coba. Ya, jadi waktu itu memang kami, karena kita ini orang ketimuran, Pak, orang Jawa, itu biasanya mengandalkan kepercayaan. Karena kita sudah kenal dekat, percaya, kemudian kita jalan. Ya, kita jalan, kita berkarya. Tapi memang ada suatu hal ternyata. Jadi memanfaatkan kepercayaan. Jadi sudah selesai acara, kemudian
termin pelunasan terakhir itu tidak kebayar, Pak. Tidak kebayar, itu pernah kejadian. Jadi berarti ada berapa termin? 3 termin? Jadi tidak melewati termin, Man. Jadi saking percayanya saya handle dulu. Loh, berarti sama sekali belum bayar. Ya, sekedar DP, Pak. Oh, ada Sekedar DP. ada DP -nya. Ya, sekedar DP, tapi setelah itu ya karena percaya, saya pikir ya hotel bintang 4, Pak. Kan nggak main-main. Iya. Ternyata nggak kebayar, ya ada permasalahan di keluarga. Tidak kebayar. Hanya saya ingin menyampaikan pesan begini. Ternyata perlu secara administrasi harus diikuti. Itu yang mengamankan kegiatan usaha. Loh, waktu itu administrasinya dianggap tidak, itu gimana? Ya karena kepercayaan tadi, Pak. Terus gampang. Karena kepercayaan tadi. Iya. Saling percaya atau itu. Iya, lah itu ternyata bahaya, Pak, ternyata. Nah, apalagi Iya, sekarang. iya. Jadi kalau bisa pesan ini ya memang mau nggak mau secara administrasi harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan saja, sebetulnya sederhana. Sepahit apa kerugiannya waktu itu? Ya memang waktu itu saya sudah jadi, Pak. Sudah selesai acaranya. Ya. Sudah jadi karyanya, Pak. Terus? Ya kan semua udah keluar, Pak. Ya operasional, Ya, beli ya. bunga, Ya, gede tuh, Pak. desain. Oh iya, Pak. Event Iya, gede, iya. Dan itu tidak semua orang tahu, tapi ini ya karena ditanya saya harus buka ini. Iya. Iya. Dan itu menjadi kehati-hatian saya untuk melangkah berikutnya, Pak. Iya. Pengalaman ya, Pak. Ya, jadi pesannya begini, kalau sudah jatuh ya tinggal bangun lagi, Pak. Nah. Betul. Jangan sakit hati, Iya, jangan Loh, baperan dan lain loh, sebagainya. Itu kan cuma satu pekerjaan toh, satu proyek Iya, toh. iya. Iya. Sampai terasa di keuangan perusahaan. Wah iya, wong sekali event aja puluhan juta, Pak. Puluhan juta. Iya, puluhan Iya, juta. iya. Jadi ya karena ya sempat pincang, Pak. Sempat pincang istilahnya. Oke. Sempat Pincang, pincang, ya. Tapi ya kita Kayak anu ya sempat Maju jatuh terus. itu. Saya sempat jatuh. Ya, waktu itu kan masih Jatuh, mengawali. lagi pokoknya ya. Iya, iya, sempat jatuh ya, tapi memang kalau mental pengusaha nggak boleh terlena dalam hal kesedihan ya. Jadi harus segera bangun, kalau nggak ada pilihan harus bangun. Jatuh bangun ya, Pak? Jatuh bangun. Jatuh bangun. Tapi jangan jatuh lagi, Pak. Terakhir Pak Anto juga ya lagi itu ya. Jatuh bangun. Wah. Nipu lagi ya, Pak ya. Ya, kira-kira iya, gitu, iya. Pak Ganda, Pak Jumala. Oke, Bang, ada apa lagi yang mau kita korek-korek? Ya, Ulik. saya pengen cerita lagi, Pak. Silakan. Silakan. Ya, memang Cah Kendel dalam event ini, kegiatan ini itu harus bersahabat dengan challenge atau kesempatan, Pak. Ya. Harus bersahabat, harus berani ambil peluang istilahnya. Oke. Kadang-kadang kita ini kan mau maju ragu-ragu, Ya. kemudian mau ambil kesempatan juga ragu-ragu. Ya. Kalau bisa ya hajar aja, Hajar aja. hajar Yang penting aja, mani. Iya, yang iya, penting iya. berani. Ya ini tadi, Pak, jadi ya apa namanya, jangan takut oleh kesempatan. Oke. Ambillah peluang, kesempatan, kemudian lakukan dengan sepenuh hati. Ya kan ada istilah 4K, Pak. Apa itu? Nah, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, Oh, kerja ikhlas. Cerdas, keras, tuntas, Ikhlas. Oh, Ya. keras dulu ya, keras dulu ya. Ya, ya. Kalau keras nggak bisa kerja, Pak. Iya. Karena ya. Kalian itu. Oh, nyedak. Misalnya kenapa harus pertama kerja keras? Iya. Iya. Terus terakhir kudu ikhlas, Pak. Ya. Oh iya harus ikhlas. Ya, Dan itu nggak boleh lepas salah satu loh, Pak, nggak boleh loh, Pak. Nggak boleh. Jadi Harus pincang itu satu nanti. ini ya, Iya. rangkaian. Nah, itu satu Kerja rangkaian. keras nggak ada kerja cerdas ya percuma. Keras dulu, Keras Pak. doang. Terus cerdas. Cerdas. Piye carane ngono toh? Terus Kebalik ya, Pak. Cerdas dulu, Pak. Jadi buat perencanaan cerdas. dulu. Oh, Pak Ganda. Buat perencanaan dulu, perencanaan Kayak dulu. perencanaan dulu, Pak Ganda. oh nggak keras dulu ya? Baru Ya, setelah keras. direncana Oh. baru. Kerja keras. Iya. Tapi yang terakhir kudu ikhlas, Pak. Harus ikhlas. Ikhlas. Apapun hasilnya harus Ya, ikhlas. pokoknya serampung kudu diikhlasno ya. Ya, Apapun betul. yang terjadi ikhlas Betul, ya. Ya. betul. Iya. Pak Ganda, rasanya sudah di penghujung acara ya. Sebenarnya menarik sekali ngulik-ngulik cerita Iya beliau banyak ya. yang harus di. Eh, Ini hanya aja apa? Pak Anto ini terakhir ya, mungkin bisa kasih pesan inspirasi tips ya atau hidup tips sukses. Ya. jalan sukses itu harus apa, bagaimana? Ya, Ini- Bapak kan sudah malam melintang nih. Iya, Nah, malam untuk melintang, ya. anak-anak 22 tahun loh, Pak. Iya, Ada milenial teman sekarang kira-kira apa Iya. pesannya buat mereka? Ya,
Atau buat mak-mak boleh lah. Ya, Ya. sederhana saja sebetulnya Bapak Ganda Pak Jumala. Sederhana sebetulnya, hidup itu harus jujur Pak. Jujur. Mas. Ya. Jujur benar ya. Ya. Iya, mana dinaik Ini ya, Ya. jujur ya. Atau Penting. jujur. Penting, Diawali penting. dengan kejujuran. Jujur ternyata penting. Ya, diawali dengan kejujuran. Walaupun kita melihat peluang kiri kanan Ya. dengan segala Godaannya ya. ya godaan-godaannya, tapi yang utama harus jujur, itu yang nomor satu. Satu jujur. Ya, kemudian ya ikhtiar Pak. Ikhtiar. Ikhtiar Dan itu niat. usaha ya? Ya, ikhtiar dan niat. Nah, niat. Ya, jadi itu kemampuan dalam untuk bisa berkarya. Kemudian ya kerja keras tadi. Kemudian ya tentunya diiringi dengan doa. Doa. Ya, saya kira cukup Pak, itu ikhtiar yang dasar supaya bisa bertahan. Ya, saya kira cukup itu. Jujur. Ya. Terus Ikhtiar. niat dan ikhtiar. Niat dan ikhtiar. Ya. Terus 4 kamu. 4K ya. 4K tadi. 4K dan doa. 4 K apa saja? 4 K. Ya, Kerja cerdas. Kerja Ya. kerja keras. Kerja keras. Kerja keras tuntas. Kerja tuntas. Harus satu nek wis tuntas. Kerja ikhlas. No. Wah, Ya, menarik, ya. menarik Ya. sekali Pak Jumala. Ya. Pak Anto. Ya. Terima kasih nih inspirasinya pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, Amin, walaupun amin. hanya Amin, sekedar amin, amin. sharing-sharing sederhana saja. Pastinya Pastinya bermanfaat. ya. Nanti Ya. kita kapan-kapan ngobrol lagi Pak. Oh siap, Dengan- ya siap. Karena sebenarnya masih banyak karena Ya. Ya, ini ya. waktu aja yang Ya. harus Itu aja yang apa. dibatasi Ya. kita. Oke, Ya. sampai di sini dulu. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Cakandel Podcast. Bunyikan loncengnya. Teng teng. Iya. Iwayu dan Cakandel. See you